Halo guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Untuk hari ini kita bakal bahas soal Solana dan teknologi mesin virtualnya yaitu SVM. Di tengah dominasi Ethereum dan banyaknya blockchain yang basisnya itu EVM, kita bakal lihat apakah SVM itu bisa menjadi the next EVM. Karena kita lihat banyak sekali protokol yang akhir-akhir ini mempertimbangkan untuk bangun pakai tumpukan teknologinya Solana. Oke, let's go! Baik guys, sebelum kita mempertimbangkan pro dan kontra dari Solana dan tumpukan teknologinya SVM, kita mau ngingetin aja untuk yang masih ikutan Zilli, karena kita masih di angka 149,700-an terakhir saya lihat ya. Kami masih buka untuk Zilli ini untuk quest-quest mungkin hari ini atau besok dalam beberapa hari ke depan ini. Pokoknya sampai sebelum 150.000 subscriber kita bakal nambahin quest-quest terakhir untuk finalisasi ya dari XP yang bisa kalian kumpulin. Jadi tetap ikut aja nggak apa-apa, nanti undian dan pengumuman pasti bakal kami kasih tahu di media sosial kami. Oke, terus kalau kita masuk sekarang ya untuk pengumuman yang diberikan kemarin itu dari si RuneCake, yaitu salah satu foundernya MakerDAO. Dan MakerDAO ini merupakan protokol DeFi yang bisa dibilang OG atau singkatan dari Original Gangster ya, dari yang mengadopsi teknologi Ethereum paling awal di kancah DeFi. Dan kalau kita lihat kemarin dia mengumumkan bahwa fase terakhir dari endgame-nya mereka. Jadi ini endgame istilah mereka untuk protokol Maker tuh nanti pengen jadi seperti apa sih ke depannya terkait dengan DeFi mereka, aplikasi, token, terus sama pertimbangan-pertimbangan lain. Dan dari fase kelima yang terakhir ini mereka mempertimbangkan untuk pakai basis kodenya Solana. Jadi kalau kita udah sering lihat nih yang namanya fork EVM dari basisnya Ethereum, kita lihat ada banyak banget kan. Entah itu yang dari siklus sebelumnya atau dari siklus yang sebelumnya lagi. Itu banyak banget pokoknya yang fork, pokoknya EVM chain itu. Dan banyak dari mereka yang sekarang ada yang beberapa mungkin lumayan relatif diadopsi, tapi ada beberapa yang masih kurang. Pokoknya itu banyak banget yang jadi dominasi. Dan kalau di Solana masih jarang kan kita dengar-dengar yang namanya Solana tuh di fork, terus dia bakal jadi blockchain baru berbasis SVM atau singkatan dari Solana Virtual Machine atau C-Level Virtual Machine. Nanti kita bakal lihat itu teknisnya gimana, apa bedanya sama EVM, kenapa kok bisa jadi salah satu kompetitor yang menarik. Kalau kita lihat dari forumnya yang dibagikan sama si RuneCake ini, dia ngasih tahu di sini alasannya kenapa fase terakhir dari Maker itu pengen pakai basis kodenya Solana. Dia ngasih 3 alasan pertimbangan. Di sini ada yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Dari 3 paragraf ini intinya adalah yang pertama, pertimbangan dia pengen pakai basis kode Solana itu karena kekuatan dan kualitas kodenya. Jadi dia udah ngelihat Solana itu optimal banget pokoknya untuk tujuan blockchain yang singular atau yang tunggal gitu kan. Dia nggak perlu lapisan-lapisan kayak di Ethereum ada layer 2 dan lain-lain. Dia pokoknya sendirian, tunggal, tapi bisa performanya efisien banget. Dari biaya murah banget, transaksi cepat banget, dan kemampuan yang optimal itu yang dicari sama MakerDAO untuk new chain-nya mereka atau blockchain baru yang bakal mereka gunakan sebagai backend dari Maker. Untuk yang bertanya-tanya, kalau kalian baca di sini, nanti aplikasi semua yang dibikin nama Maker tuh bakal tetap berjalan di Ethereum, di layer 2, sama di blockchain besar lainnya. Jadi jangan salah paham. Cuman bagian backend-nya aja yang mereka butuhin untuk dibangun di new chain berbasis Solana. Terus pertimbangan kedua adalah tahan banting setelah FTX. Kalian sudah lihat ya di YouTube kami, banyak banget pokoknya kalau kalian pakai kata kunci Solana atau Sol aja, itu banyak banget kita bikin video alasan Solana bisa unggul gitu kan. Apakah Solana bangkit dari kematian? Terus ada nih pas FTX hancur gimana kabarnya Solana? Jadi banyak banget kemarin tuh sentimen yang luar biasa negatif gara-gara investor terbesarnya dan funding terbesarnya dan bisa dibilang pendukung yang paling utama dari Solana itu kolaps. Nah, tapi ternyata dia jadikan pertimbangan karena tahan banting. Setelah FTX kolaps pun komunitas developer tetap bertumbuh pesat. Jadi dia lihat ada kayak efek Lindy nih. Untuk yang belum tahu, efek Lindy itu kayak hal-hal yang tadinya sudah lama, terus bisa bertahan lama, ada kemungkinan besar dia bakal lebih bertahan lama lagi. Jadi kayak tahan banting gitu, terus orang-orang jadi semakin loyal, semakin setia. Contoh lah dari Ethereum, dari yang bear market sebelumnya, dia sudah dibanting sampai 95%, kemudian dia bertahan melalui bear market yang parah, sampai akhirnya bisa ngeliat bull baru lagi, akhirnya kemungkinan dia untuk survive di pasar-pasar berikutnya jadi lebih besar juga. Dan itu yang dia rasa jadi pertimbangan dalam Solana. Ada efek Lindy-nya
value-nya dan bisa bertahan untuk long term atau jangka panjang. Terus yang ketiga, dia udah lihat contoh blockchain berbasis SVM lainnya seperti Pace yang dia pakai di sini. Kalau seingat saya, Pace ini merupakan proyek Oracle yang mirip kayak Chainlink. Dia merupakan versi yang adaptasi Solana sendiri untuk jadi backend-nya. Jadi itu 3 pertimbangan utama ya dari co-foundernya MakerDAO, protokol DeFi yang OG di Ethereum, pengen bikin blockchain baru untuk fase kelima atau fase terakhir dari endgame-nya dia dengan basis kode Solana. Nah, kalau kalian lihat ke bawah, kenapa kok nggak mempertimbangkan blockchain lain? Ada pertimbangan Cosmos. Karena kan Cosmos khusus ya untuk yang pengen bangun blockchain khusus aplikasi atau istilahnya app chain, itu jadi pertimbangan bagus. Tapi setelah dia lihat-lihat dari sisi kebutuhan ya, Maker tuh lebih butuh apa yang ditawarin sama Solana, yaitu hal-hal yang optimal, yang efisien, pokoknya transaksi murah, cepat, tapi dia bener-bener cukup desentral dan kuat juga dari sisi keamanannya. Dan ada beberapa pertimbangan lain sih, kayak Aptos, Sui, dan beberapa nama blockchain lain yang masuk dalam pertimbangan, cuman menurut dia tawarannya masih kurang cocok dibandingin sama Solana dan Cosmos. Akhirnya mereka lebih condong ke Solana dari semua pertimbangan itu. Nah, kalau kita udah ngomongin ya dari latar belakang kenapa kita bahas Solana, kita bahas SVM, itu sebenarnya karena memang jadi perdebatan hangat banget ya. Dan mungkin untuk kalian-kalian yang sudah ngikutin Republik Rupiah sejak lama, sejak kami pertama kali membahas Solana, itu kan ada pembahasan teknisnya, dia cara kerjanya gimana, kenapa beda sama Ethereum dan lain-lain. Dan ada beberapa argumen memang sejujurnya aja ya dari beberapa analisis kami juga, termasuk saya sendiri, berpikir karena dia performanya luar biasa tinggi, pasti ada korban desentralisasi di sana. Dan akhirnya banyak klaim-klaim yang sampai sekarang pun orang mikirnya juga karena dia cepat, karena dia murah, pasti tidak sedesentral Ethereum, sedesentral Bitcoin. Dan memang ada benernya, cuman kita perlu melihat desentralisasi itu dari sisi spektrum ya. Desentralisasi itu bukan, iya ini desentral, tidak itu tidak desentral. Bukan, tapi sisi spektrum. Ini lebih desentral, di sini agak desentral, yang di sini kurang desentral. Jadi dia sisi spektrum aja. Kalau dibandingin sama bank, sama perusahaan terpusat, tetap blockchain apapun juga jauh lebih desentral karena dia punya banyak sekali titik-titik yang menyingkirkan satu error failure gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau lihat dari sisi teknis pun nggak bakal kita deep dive hari ini, itu udah banyak banget analisis yang dilakukan orang-orang yang lebih kompeten daripada saya. Saya bukan developer, saya bukan orang yang berbasis teknis, saya cuma suka aja baca-baca hal-hal seperti ini. Itu adalah kriteria hardware atau perangkat keras yang dibutuhin validator untuk menjalankan blockchain Solana itu dianggap sangat-sangat mudah dijangkau dengan pertimbangan transaksi sama biayanya yang luar biasa murah. Jadi kalau dibandingin sama Ethereum ya, sekali lagi juga Ethereum sudah bertahun-tahun lebih awal daripada Solana. Untuk usianya yang sekarang, dibandingin sama desentralisasi yang sekarang, Solana tuh udah ngelakuin hal yang luar biasa bagus banget. Di sini banyak ya perdebatan ya, orang-orang nanyain kenapa nggak EVM, terus kenapa Solana yang performanya tinggi itu dipertimbangin, bukannya hardware-nya malah jadi lebih mahal gitu. Terus orang-orang mikir pasti ini alasannya kenapa cepat padam, karena dia terpusat, centralized. Terus karena dia kurang desentral juga, nggak banyak validator di Solana. Padahal kalau kita ngeliat dari perdebatan ini ya, ini bisa diterusin banyak banget orang-orang nyebutin soal kriteria hardware dari sisi RAM dan lain-lain untuk komputer yang menjalankan validator. Kita bisa ngeliat fakta bahwa dia itu ternyata jauh lebih desentral daripada yang umumnya kita kira. Nah, ini dia beberapa metrik dan angka-angka yang bisa kalian lihat di mainnet Solana hari ini. Dari jumlah node yang validasi penuh ya, itu ada 2849. Ini mereka yang ngeproduksi blok yang isinya transaksi-transaksi, terus sama RPC. RPC itu yang hubungin user kayak kita, misalkan dari dompet, kita ngeliat saldo, terus kita pengen transfer dan lain-lain untuk komunikasi ke blockchain, itu RPC. Terus ada blok producer lain 1967. Kalau yang ini full node, jadi blok producer tambah RPC. Kalau ini yang blok produsernya aja. Terus ada juga lokasi secara geografis ya, 297, hampir di 300 lokasi berbeda secara geografis, di 40 negara yang berbeda gitu kan. Terus Nakamoto Coefficient ini salah satu metrik aja sih, bukan metrik yang absolut satu-satunya doang, tapi cuma salah satu untuk mengukur seberapa terdistribusi sih saham dan kepemilikan dari masing-masing validator yang menjalankan Solana itu 31. Terus kalau dilihat dari implementasi validator untuk software dan lain-lain itu ada 2, Solana sama Jito. Tapi masih ada banyak banget lagi yang sedang dikerjakan.
Ada beberapa software lain juga kayak Firedancer, ini disebutin nih, validator yang independen ya, berbeda dari tim yang umum dipakai sama Solana Lab, Solana Foundation. Itu ada Firedancer. Terus ada lagi nama yang bahkan saya pun baru tahu setelah saya melakukan riset ini, namanya yaitu Syndica. Nanti mungkin saya bakal bahas lebih lanjut kalau saya sudah paham terkait itu. Terus ada Light Clients yang sedang dikerjakan. Dan semua ini dalam usianya yang relatif lebih muda dibandingin sama Ethereum. Jadi terlepas dari banyaknya klaim bahwa dia terpusat, centralized, dia sering padam, itu ada banyak hal dan data yang bisa membantah argumen seperti itu. Apalagi kalau kita ngeliat di solanastatus.com, itu kelihatan bahwa status blockchain Solana sejak bulan Februari tahun ini itu nggak pernah yang namanya padam lagi. Jadi bahkan setelah FTX collapse pun, kita sudah bisa melihat jaringannya semakin stabil dan semakin bisa diandalkan. Bahkan kalau ada orang yang masih bertanya-tanya apa aja langkah-langkah yang berusaha dilakukan untuk mengantisipasi itu, ada 3 hal. Kalau kalian pengen riset bisa lihat ini, stake weighted QoS, yang kedua itu local fee market, terus yang ketiga itu flow control via quick. Ini semua banyak banget yang halnya teknis, gak perlu kita bahas hari ini. Bahkan untuk yang tertarik nge-google pun, kalau yang bener-bener nerd aja sih pengen tahu soal Solana, yang paling penting adalah local fee market ini sih. Jadi dia itu nggak ngebikin jaringan itu jadi hancur hanya karena satu transaksi lagi rame, lagi padat. Nanti kita bakal bahas pakai analogi yang lebih mudahnya ya menjelang akhir video ini. Nah, kalau kita lihat aja kemarin si Adam Cochran, salah satu analis yang bisa dibilang dia karena namanya juga .it ya, pasti lebih dominannya di komunitas Ethereum dan ekosistem EVM, itu akhirnya memberikan beberapa klaim yang sayangnya kurang berbasis. Akhirnya pas kemarin dibantah sama Anatoly, dia jadi kelihatan kayak angin-eng gitu kan. Dia tuh kasih klaim yang tidak berbasis, terus dibalas sama Anatoly tanpa pemahaman yang jelas dari dia. Jadi saran saya sih semoga kita nggak seperti itu ya. Semoga kalau kita ngeliat banyak inovasi blockchain baru, terlepas dari pentingnya kita skeptis, karena banyak banget memang orang tuh cuma memanfaatkan, ada yang memang penipu, ada yang memang cuman pengen cari narasi jangka pendek, tapi perlu dipertimbangkan juga untuk nggak langsung bias, langsung jadi kayak maksimalis ke satu proyek yang bikin kita jadi tidak membangun industri ini secara umum. Nah, sekarang kalau kita mau bahas soal SVM ya, sebagai standar blockchain masa depan, SVM tuh ada yang bilang Solana Virtual Machine, ada yang bilang C-Level Virtual Machine. Kalau mau ngelihat dari sisi teknisnya memang namanya C-Level, yang memungkinkan transaksi paralel untuk smart contract di Solana. Nah, kalau kita mau bandingin ya sama EVM, apa sih bedanya mesin virtual Ethereum gitu kan sama SVM? Kalau di C-Level, itu dia nggak single thread kayak di EVM. Kalau di C-Level Solana, itu dia paralel atau multi-thread bisa dibilang. Dan kalau kita mau bandingin ini dengan cara analogi, kita bisa bayangin aja kayak komputer kita juga. Gitu kan, ada single core, ada multi-core-nya. Dan kalau mau ada beberapa orang yang bandingin, contohnya kayak David Gadgetin gitu kan. Dia bandingin kayak multi-core itu banyak karyawan yang ahli di berbagai hal yang berbeda. Kalau kita mau melakukan hal yang berbeda-beda, kita nggak perlu nunggu satu selesai dulu, kita bisa nyuruh yang core lainnya untuk bekerja. Kalau yang satu lagi sibuk melakukan hal A, yang B bisa dikerjain sama orang yang lainnya yang lagi nggak sibuk. Daripada nungguin single core satu persatu diurutin ya. Kalau yang ini kerjanya udah selesai, dia baru bisa ngerjain hal yang lainnya lagi. Nah, jadi artinya kalau di C-Level Solana, kenapa dia bisa murah, transaksi bisa cepat? Itu karena berjalannya paralel. Artinya, kalau contoh di Ethereum, kita ada perang gas gitu ya, gas war. Itu contoh pas kemarin minting NFT-nya Bored Ape sama yang Other Side atau Other Deed. Itu kan sampai luar biasa mahal banget biaya gas fee-nya. Karena dia nungguin itu selesai dulu. Karena modelannya itu sequential. Dia berurutan. Ada banyak transaksi masuk nih. Harus diurutin dulu, yang ini selesai, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Kalau yang di sininya macet, di sininya mahal dan lain-lain, terus lagi ada masalah, akhirnya yang belakang-belakangnya jadi ikut kena. Kalau di Solana, di C-Level atau di SVM, itu dia paralel. Kalau nggak ada ketergantungan ya sama transaksi yang lain, yang ini jalan, yang lainnya juga ikutan jalan di saat bersamaan. Kalian bayangin aja kayak pelari di Olimpik lah. Kalau yang di EVM, itu dia kayak dia ngoperin tongkat gitu kan, baton. Dia ngoperin kalau yang satunya udah nyampe, udah selesai dioperin, yang berikutnya baru bisa jalan kan.
Terus nanti sama nih, misalkan per 100 meter dia lari, ketemu sama temennya, dikasih batonnya, baru bisa lanjut lagi proses. Itu di Ethereum, itu di EVM. Sedangkan kalau di Solana, di C-Level Virtual Machine, paralel, nggak perlu nungguin dapat tongkat dari temennya, semuanya ikutan berlari. Jadi artinya kalau yang satu ngerjainnya rada lambat, yang satu agak cepet, itu semua secara bersamaan, secara serentak diproses. Kalau saya mau transfer duit, misalkan token Sol, saya transfer ke Yudi. Terus ada si Musa mau transfer ke Michael. Itu secara bersamaan ya ditransfer bareng-bareng aja. Karena kan saldo akunnya beda. Duit saya sama duitnya Musa. Terus akun yang ditransfer juga akun yang berbeda, nggak saling berhubungan. Saya sama Yudi, Musa sama Michael. Artinya paralel, udah dijalanin secara bersamaan. Kalau di Ethereum, bahkan yang saldonya berbeda, akun yang berbeda, nggak ada hubungannya pun harus nunggu dulu. Saya harus selesai dulu nih, kirim duit ke Yudi. Kalau saya udah selesai kirim ke Yudi udah terima, baru deh Musa bisa kirim ke Michael. Jadi kesannya kan rada clunky ya, rada lambat. Makanya perbandingannya itu sih, antara yang sequential sama yang paralel. Itulah bedanya SVM. Itulah hebatnya dan kenapa memang dibilang dia lebih optimal ya. Untuk yang frekuensinya tuh tinggi banget transaksinya dan tetap murah. Jadi itu sih yang bisa saya kasih analoginya untuk membantu memahami SVM, yaitu C-Level Virtual Machine-nya Solana. Tapi banyak banget inovasi lain yang membantu Solana juga performanya efisien. Itu ada Proof of History, ada Turbine, dan lain-lain. Ini semua nggak sempat saya bahas. Kalau ada yang tertarik, kalian bisa lihat di video 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ini dia Solana, ada apa di balik sensasinya? Di sini saya bahas 2 atau 3 inovasi lain selain dari C-Level. Ada Turbine juga kalau nggak salah saya bahas, sama yang apa tadi di sini ada. Saya udah lupa sih, pokoknya nonton aja Gulfstream kalau nggak salah. Itu hal-hal yang menarik. Oke guys, kalau misalkan sudah paham, sekarang kita bakal closing aja ya. Mungkin Solana udah cukup performan untuk kebutuhan dunia, untuk adopsi mainstream dan global. Tapi dia tetap desentral gitu kan, tetap sebuah blockchain yang relatif lebih mempertahankan privasi dan data, dan semua pengguna tuh bisa partisipasi sebagai validator. Meskipun mungkin kriterianya jauh lebih tinggi hardware dari sisi Ethereum, tapi perlu dipertimbangkan Ethereum juga tidak seefisien transaksinya Solana gitu kan. Jadi kayak pro kontra aja, pengen lebih murah, pengen lebih cepat, tapi tetap lebih bisa terjangkau. Ya seiring berjalannya waktu kita bakal melihat nanti mana yang bakal jadi standar blockchain masa depan yang paling diadopsi secara massa, secara mainstream. Kalau kita lihat kemarin yang terakhir aja ada kabar Solana Pay gitu kan, integrasi sama Shopify. Itu menjadi salah satu contoh bahwa bahkan dunia yang mainstream pun mempertimbangkan kemampuan yang lebih optimal daripada kemampuan yang lambat, yang biayanya mahal, yang perlu lapisan-lapisan di atasnya untuk bisa diatasi. Ya, ada banyak banget sih guys. Pokoknya dengan informasi ini kita bisa merasa bullish, kita bisa merasa yakin, tapi bukan berarti tidak ada resiko. Ethereum sama virtual machine-nya atau EVM itu masih superior dalam beberapa hal. Yang pertama pengguna, yang kedua likuiditas, yang ketiga toolings atau infrastruktur untuk developers. Terus yang keempat itu waktu ya, usianya dia, terus sama efek lindinya jauh lebih di depan daripada si Solana. Tapi bisa aja development Solana jadi melambat, ternyata SVM tidak diadopsi sebesar itu. Ya skenario idealnya seperti yang dibagiin sama Ansem nih, trader yang sangat bullish banget sama token Sol. Katanya SVM bakal digunakan lagi sama seperti EVM sangat umum. Banyak banget ya, Phantom, Avalanche, apa aja pokoknya yang EVM di luar sana. Dan karena dia lebih paralel, artinya bakal lebih menarik daripada yang single thread kayak EVM. Itu skenario ideal. Kita tinggal lihat aja, persaingannya pun ketat. Banyak banget narasi baru kayak blockchain modular. Itu bahkan di luar dari Ethereum banyak di sisi Cosmos. Bahkan Polkadot juga dengan block space yang baru yang kemarin kami bikin videonya belum lama juga. Itu semua jadi persaingan. Kita lihat aja guys, semua masih dalam titik awal, masih dalam eksperimen. Belum saatnya kita bisa bilang ini yang bakal jadi standar masa depan. Semua tinggal diperbandingkan aja sesuai sama kebutuhan, sesuai sama aplikasi yang pengen dibangun, itu nyarinya apa sih di ekosistem tertentu. Oke guys, gitu aja sih menurut kami. Gimana menurut kalian? Kalau ada komentar, ada pendapat, ada argumen, silakan komen di bawah.
Kalau misalkan kalian suka tapi masih ada yang kurang paham, pengen belajar lebih lanjut, silahkan gabung ke semua medsos yang kami punya. Entah itu di Telegram, di Discord, atau komen di bawah juga, mungkin nanti kita bisa lanjutin pembahasan seterusnya ya tentang Solana dan berbau teknis-teknis yang menarik dari teknologi dia. Oke guys, sampai jumpa kalian semua di video berikutnya. Cheers!